ya kan? Langsung ditonton. Ini udah sang istri ya? Iya. Oke, ini resmi ya. Mantap sih harusnya sih. Kira-kira ya, apakah Skylar tidur di luar lagi? Kita lihat ya adik-adik. Bang Ler, senyum Bang Ler, senyum Bang Ler. Oh enggak. Aduh. Dialognya kembali. Dia dikacangin. Enggak ini mah chemistry-nya wasan sih. Mentok. Oh. Revisi. Kenapa? Nggak mentok, kalau sampingnya Kiboy mentok chemistry-nya. Tadi saya tadi senyumnya senyum sans. Oh iya, Dia senyum sans tadi dia. Wah iya. Ya kan tentunya ini banyak support system yang datang. Karena saya kan salah satu emoji Skylar juga ya. Karena Skylar kalau ekspresinya kayak gitu dimarahin ya, Be? Iya. Diomelin. Makanya. Ini support system juga. Ada nih, tadi juga nih. Ada juga. Jadi support system dari tim Liquid tetap berada di garis paling depan. Itu dia ya. Oke. Nah tentunya juga kadang player itu pengen nonton pakai baju bebas tuh Profesor tuh. Nah itu salah satunya ya. Ya. Yang sempat jadi meeting ya. Selamat datang Fabian dan juga Iron. Selamat datang yang sudah datang. Iya. Kemarin saya dikabarin katanya, Bang, Aaron marah-marah. Kenapa marah-marah? Sul, selamat nonton ya Sul. Selamat datang. Aaron Fabian. Fabian. Dua larva tapi emang lucu sih mereka. Lucu. Mereka nggak bisa bohong. Iya ya, ngobrol dikit ya. Dan kembali lagi ya untuk melihat sekarang drafting page ternyata juga sudah ready masuk ke dalam drafting seperti apa yang akan bisa diciptakan karena Onyx sekarang bergeser di arah first pick. Melihat sejauh ini mungkin request Profesor kami bisa terjadi nih, emang ini belum di-ban loh untuk dua awal. Iya, tapi masalahnya Fanny-nya di on tuh. Iya sih. Sebenarnya bisa di Onyx ya. Oh ini tutup. Hal ini kan udah nggak bisa dikendalikan. Wajar yang ini. Ini ternyata di respect juga ya sama Onyx ya. Tapi ini bener-bener semuanya ke arah jungler. Ya? 5 5. menuju 6 mungkin atau 1-1? One sih, one. Tetap itu one sebenarnya. Saya nggak setuju sama kalian. Apa? Kamu setuju apa? 4 karena jungler. Satu lagi? Pasti bisa nomor. Oh iya sih. Itu bisa jungler. Bukan Baksya. Kalau ini bukan Baksya. Apa ini? Kumar. Sekarang namanya memang bukan Baksya ya. Iya. Namanya Kumar. Udah pakai nasi kuning. Kosong yang tumpeng udah kasih nama. Benar juga. One lepas. Udah lepas? Kayaknya yang lebih dipilih untuk ditutup dan langsung gak sih? Oke, kita lihat di sini one digunakan oleh Skylar. Cukup mengerikan dan Hayabusa. Jadi dia Cho dan juga Aran dengan adanya Pobios Devin. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas lebih common, lebih apa ya? Umum. Lebih basic ya, lebih friendly. Lebih friendly. Iya, balik lagi ke teknik ID dengan Pobios dan juga Hayabusanya. Untuk ini kita tahu bagaimana Paul Aran sebenarnya apalagi dengan Pobios yang kuat ke arah early game ya. Semoga ini bisa jadi hasil yang baik buat Liquid ID. Tapi unik, karena mereka udah pegang one di awal. Ini udah tinggal mikirin nih gimana jaga one-nya, gimana untuk bisa menangin objektifnya supaya one nanti bisa lebih bebas tuh. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan buat ambil Helos lagi tuh. Wah, dibalikin. Ini dia pertukaran jungler atau jungler yang tertukar. Kalau hasilnya berbeda Nevin. Iya. Ini mungkin salah satu alasannya adalah karena Gunevirnya full tank dan ada Cici. Cicinya di sini bakal benar-benar megangin Pobios dan juga mungkin Hayabusa nantinya. Karena Hayabusa dengan solo kill, ketika Cicinya menggunakan Vengeance itu nggak bisa instant burst. Oke, pertanyaannya ke Profesor Nabi. Ini jungler yang tertutor, apa jungler yang tertutor? Tertutor bisa. Bisa nggak tertutor? Karena kayak itu tadi. Bisa aja build itemnya beda. Karena lawannya Hayabusa bisa jadi Kairi build itemnya Dragon Armor, Golden Essence. Jadi dia butuh tambahan darah, tambahan bagaimana cara dia bertahan dari physical attack juga. Dan ini dia, dua larva. Dua kabar. Oh, ya. Ipi. Dua Tar dulu. Bang. Anda kan Liquid. Salah dong Sul. Salah dong Sul. 2-1 dong. Kalau misalnya salah itu enggak, dia sebenarnya pengen begini tapi kamera keburu ganti. Oh gitu. Tadi pas ada 2-0 jadi 2-1. Iya. Oh, mau digeser. Sulap. Paham ya. Bisa ya. Lo gue sapuin traktir kopi lu ya. Tapi sampai 6 orang ya, sampai English caster juga harus mobil. Birko, lihat tuh Birko, Kevin sama Arilas sampai bantu nyapu. Tapi ya, sesuai dengan apa yang tadi Prof kami juga udah sempat bahas ya, ini posisinya jauh berbeda karena beberapa pemain atau hero lainnya juga akan berbeda. Dan sekarang yang ditutup adalah menuju ke arah Kagura dan
juga Harit menghindari ya birthday match hero yang bisa ngedash untuk sedikit-sedikit lainnya dan dia juga masuk ke dalam line up. Aku expect nantinya bakal ada Kadita sih dari line up Onyx kalau kayak gini. Karena ya butuh burst magic kan. Guinevere bukan tipe yang dia bisa tipe burst. Jadi menurutku ekspektasiku akan kembali lagi kepada Gilang yang menggunakan hero seperti Kadita salah satunya. Atau kalau mau main safe, ya dia bakal bermain dengan Eve. Itu ya mungkin prepare ya kalau ngomongin Eve itu butuh kalau Liquid kuat sekali dengan early game mereka. Jadi mid to the late game-nya udah pasti bisa dipegang Liquid, jadi mungkin mereka butuh Eve. Cuma kalau mereka mau lebih agresif lagi, aku setuju sama Profesor KB. Kenapa? Karena kalau ngomongin kondisi dari 3 pick yang udah dibuka di sini, ada kemungkinan ada satu hero lagi yang bakal dikombinasikan sama Guinevere. Jadi tinggal pilih antara dari Sats atau Keyboy. Harus ada kombinasi, jadi bisa dibilang bukan Guinevere yang buka di awal. Guinevere tuh cuma menyambut aja. Iya menyambut. Nah masalahnya grupnya udah tutup kan. Jadi hero Keyboy-nya udah langsung. Ada beberapa opsi sih nanti yang mungkin bisa muncul juga ya, karena ada cukup banyak inisiator di area roamer yang masih terbuka selain Gatot Kaca. Karena Gatot Kaca baru saja diambil tim Liquid ID dan aku sendiri cukup suka sih untuk tempat pilihan awal dari tim Liquid ID. Paling mereka harus benar-benar bisa jaga diri aja untuk damage dari di bagian belakang, karena Gatot Kaca dan juga Pogius tipikal yang akan sangat agresif ke bagian depan. Ketika udah loncat ya escape-nya akan cukup sulit. Jadi ya komunikasinya harus benar-benar lancar sih dengan tipikal hero yang komit kayak gini. Sejujurnya aku suka banget ini 4 hero dari tim Liquid solid banget. Iya. Mereka menunjukkan draft yang sangat berbeda komposisinya dibandingkan dengan game yang pertama. Ini lebih solid, ini lebih punya package. Tinggal gimana execution dan play-nya aja. Karena baik lagi tim Liquid ID sebagai sebuah draft kalau misalkan tidak sejalan dengan gameplay yang manis. Karena sangat berat sekali. Zuxin ternyata. Wah ini benar-benar mau ditunjukkan bagaimana Guinevere dan Zuxin dari Onyx. Ini mungkin ya, kalau tadi kita sempat bicarakan adanya Kadita atau mungkin hero-hero yang punya sisi besar, ini lebih nyebelin lagi nih. Diangkat langsung didangdutin sama Guinevere. Ya itu masalahnya. Udah diangkat cuma gini doang masa. Set. Ini banyak ya bisa angkat nih masalahnya ya dari dua pilihan itu. Bahkan ada bisa terbang juga ada one-on-one yang tinggal finishing aja. Jadi satu pilihan terakhir ini dari tim Liquid yang akan menentukan, karena head to head nilainya dengan one-on-one menurut aku jadi sangat penting dan danger yang jadi pilihan bro. Aku dikiranya bakal irita loh. Karena mobilitas. Minimal dia menangin head to head antara one-on-one dulu deh. Laning dulu ya. Fondasi dulu. deh. Sisanya urusan belakang. Karena emang butuh hero yang bisa join fight cepat juga kebetulan kan. Iya. Granger, Iritel, mereka sama-sama power banget kalau udah tim fight berempat. Karena Hayabusanya emang diprioritaskan untuk bermain dengan formasi 4-1 harusnya. Iya, dan di sini dengan Gatot dan juga Pogius harusnya tim fight-nya bakal benar-benar masif banget ketika mereka udah bisa menangin laningnya masing-masing. Dan ya untuk tim Liquid ini akan jadi tantangan yang cukup besar juga untuk mereka. Potensial yang begitu besar ada di depan mata. Liquid, ini kesempatan kalian sebelum kalian makin terperosok ke dasar klasemen. Mampukah Liquid makin ditonton oleh dua pemainnya? Atau Onyx berhasil menendang Liquid ke dalam tanah? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Ini dia untuk game yang kedua. Game yang bisa dibilang secara drafting jauh lebih meyakinkan dari tim Liquid ID. Tapi penilaiannya balik lagi kepada eksekusi mereka. Apakah lane ini bisa dimenangkan? Karena mereka ada one-on-one. Ini salah satu hero yang selalu masuk ke dalam langganan banning. Tapi mungkin kalau untuk Pogiusnya aku rasa masih cukup bisa sustain lah ya di area XP bro. Langsung nanti bakal bikin winter juga sih untuk menghindari engage dari one-one. Ya. Karena Pogius lumayan memudahkan one-one untuk membuka crossbow tank. Sementara sekarang penguasaan dari Scavenger EXP. Oh, dia ambil sama Aran ternyata. Itu namanya dibalaskan Profesor. Kan di game pertama diambil. Ya, banyak yang diambil malah. Iya sih, nggak salah ya kalau itu ya. Cuma ini agak lebih friendly ya mungkin ya kalau bisa kita bilang dibandingkan di game sebelumnya untuk draft di tim Liquid. Ya, friendly, ramah banget memang. Tapi memang kalau lihat dari tim Onyx juga ini cukup tanky. Infurage yang dibawakan di tangan Kyrie sebagai Guinevere. Dan secara output damage ini yang nanti bakal kita saksikan. Karena sebenarnya untuk di arah awal pun one-on udah cukup ngebantu ya buat output damage kalau misalnya ada sebuah team fight bro. Ya harusnya. Karena buat sekarang rotasinya bakal coba buat EXP dan terlebih cukup pasif damage yang diberikan. Riaskiel.
efek dari lethal ignition juga. Tentu menangin Pok di awal itu tujuan dari tim Liquid karena mereka ingin mencoba maksa mendapatkan poin kill dari Ju. Itu ada yang sadar nggak kenapa Kiboy nempel maksa? Itu just in case ada Wet Shadow. Kalau nggak Jo-nya memaksa ke Sans dan Sans bisa selamat, itu kalau kena Kiboy, Jo-nya malah bisa kena blunder. Itu makanya dia selalu akan ada di sekitar situ karena mereka nggak tahu sebenarnya di mana Jo berada. Itu body block buat Wet Shadow. Dan sekarang ini penentuan juga nih untuk objektif yang pertama. Apakah dari tim Liquid ID bisa mencoba untuk merebut karena dengan 4 pemain yang sudah berjaga-jaga dari tim Onyx akan cukup berat. Oke, beda stack dikeluarkan ke depan sana, udah nggak ada lagi. Aku patut apa dari tim Liquid dibekang. Bahkan Jo udah keluar Wet Shadow-nya memasang defense, tapi tim 2 ada Michael Kyrie. Langsung mendapatkan sesuatu buat kita akan berapa dari tim Onyx. Yang Liquid mereka kembali dengan kehilangan 25 plus Starto. Porak-poranda. My God. Sulit banget permainan ini dimiliki dari tim Liquid. Ya, ini berat sih. 2 pemain langsung berhasil di awal. Ada upaya dari Kabuki memang tadi untuk ikut ke area mid lane. Tapi sekarang, lainnya malah dijajah, bro. Wah, pasti ya, ini karena Kabuki udah sempat show juga di bagian mid. Otomatis ngebuat pergerakan dari teman-teman TLID kelihatan di sana. 1000 gold lead dan 2 orang terakhir dengan special migration, Valtryek Wyam. Mengerikan sekali untuk Kyrie dan juga Lutfi dengan kombinasinya. Ini yang mungkin dari tadi dicari ya, dengan adanya curtain call yang benar-benar connect kedua pemain ini, itu pasti bakal langsung dipatahkan setupnya dengan Onyx juga. Eksekusi yang manis. Dan itu dia Molten Essence yang ngebuat Kyrie akan menambahkan lagi daya HP-nya, durabilitasnya dalam tim fight panjang. Tapi ya untuk pemilihan sepatunya Magic Shoes, ya menurutku ini ada alasan dibaliknya, yaitu adalah cooldown agar dia mungkin menangkapnya lebih cepat lagi. Karena spendingnya yang kita lihat bakal dirotasi dengan sangat cepat, bakal lebih engage untuk dari gamingnya, yang mungkin agak cukup bermasalah nanti yang ada di kabut. Di sini bermasalah lihat Kyrie memasak karakteran dan tanpa kondisi cover ya. Iya, karena memang dengan output damage dari cincin tangan Luffy ini juga lumayan berasa sebenarnya untuk di area early game maupun di area mid game. Tapi secara rotasi kita belum melihat pergerakan yang terlalu agresif dari tim Liquid ID, padahal mereka juga ngebawain Farsha yang punya Wings by Wings, Gatot Kaca dengan Avatar of Guardian yang bisa membuka inisiasi yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk bersabar dan mungkin bisa lebih fokus ke arah turtle terlebih dahulu. Minimal dari Kiboy dan juga Sans, ini mereka yang bakal jadi penjaga area user. Ini kalaupun ada AOG ya, mereka bakal cuekin sih. Karena nggak ada yang bisa bener-bener combo bareng sama Gatot di sini, kecuali mungkin Poviusnya kena banyak dark wave-nya. Oke, mereka kalau mengadakan apakah dia mampu di depan sana banget bisa bakal coba dipasar harap Guardian ke dalam dan mendapatkan satu point kill tanpa ada satu Valtryek Wave. Dan bisa terjadi. Namun turtle kedua membuat berhasil dari tim Liquid kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, hanya satu special migration, bukan Valtryek Wave. Dan oh my God, untuk ajak Kabuki dapetin arah satu Turtle, Aram tentang tempat sana dan hilang, gak ada cara untuk bisa pulang. Perfect bump yang mungkin akan mengejar perfect turtle selanjutnya di tangan dari Onyx. Bayangkan kalau tadi dari Kabuki, berapa keuntungan yang dimiliki dari Onyx. Dan lihat Skylar punya taman bermainnya sendiri di arah top lane. Dia gak harus ikut team fight, dia farming aja, dijagain. Ini bener-bener babysit yang sangat nikmat untuk sosok seorang god laner. Ya bebas banget ya, tapi aku benar-benar salvo banget dengan kombinasi Gulliver dan Susan sih yang sangat berhasil dari tim Onyx, dan mungkin bisa terjadi lagi inisiasi dengan main temennya. Tapi di jalan bottom lane pun ini udah mulai di pressure lagi. Outer turret, tapi nggak akan ada yang aman sih buat tim Liquid ID, karena setelah ini pasti targetnya menuju ke arah mid lane, Prof. Pressure-nya nggak berhenti ya. Iya. Mid lane yang bakal diancam tentunya 3000 gold lead. Onyx bener-bener menunjukkan bahwa ini loh Guinevere dan juga Zuxin yang tadi dibawakan sama tim Liquid. Emang eksekusinya aja berbeda. Mungkin karena komunikasinya lebih berjalan dari Onyx dan mereka lebih mencoba untuk punya badan dengan Kiboy dan Hylos-nya yang dari tadi bener-bener ngebukain jalan buat Sans, buat Kyrie. Jadi seolah-olah semua damage dari tim Liquid itu masuknya ke arah Kiboy, tapi semua damage dari Onyx masuk ke Aran, Haskill, paksa mundur, dan bahkan Firza mungkin jadi korban. Iya ya, jauh lebih aman sih memang. Tapi sekarang ketemu di area Orange Buff, ini bisa banget menginisiasi lagi. Pemain dari tim Onyx. Ini gerakan yang cukup agresif, mencoba untuk menghindari tentu saja diangkat satu point kill dan this is Captain Skylar ready to take off.
is Captain Skylar. Dan lihat itu dia, Pavian yang mungkin udah gak kuat dengan apa yang terjadi. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Liquid gak boleh dipaksa karena damage udah gak bisa ditahan lagi. Wah, ini bakal dipaksa lagi ya. Setidaknya untuk bisa memecahkan beberapa passive turret. Tapi tadi ada satu pembuka dari Avatar of Guardian. Apakah terlalu terburu-buru, Prof, untuk pembukaan tersebut? Ya mungkin itu choke poinnya buat Onyx ya, tapi ternyata poin tersebut malah ngebuat kayaknya semakin dirugi lagi. Mungkin lebih setuju kalau misalkan EOG-nya buat reaction defensif aja. Ya. Karena udah pasti kan, Onyx bakal start duluan, Onyx pasti bakal ngegas duluan. Yang ketujuh dengan perbedaan gold yang hampir 7.000, ini sama aja kayak yang pertama Nevin, cuma temponya lebih berbeda. Temponya lebih hidup aja di mid game, betul, lebih pelan aja. Iya sih, dan sekarang juga masih dengan pressure yang sama, 5 pemain dari tim Onyx, dan kita tahu target selanjutnya ke arah mana, dan biasanya Nah, ini udah kejebak. itu mending kayak gitu lebih bijak. Iya. Secara defensif aja. Tapi kalau kita lihat Shadow Strike yang dikeluarkan dari GSKL kali ini benar-benar agak rusuh ya di belakang ya, saya lihat-lihat ya. Heboh ya? Saya lagi nge-case sampai salah fokus dari tadi ya. Weh. Oke. Ini nah bedanya ini mungkin dengan high ground. Tapi Iya. Sans memaksa mendapatkan satu. Apakah bakal dilempar ke arah Kairi? Ternyata tidak ada umpan langsung untuk para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka benar-benar dikandangin kembali. Sang kuda dikembalikan ke kandang. Nah ya, tapi masih wave ini juga masih cukup banyak sih untuk bisa didorong lagi, karena target utamanya menuju ke arah Holy Shield turretnya dulu. Dan tim Liquid ID dengan hadirnya Farsha, Granger, defense high ground yang sebenarnya cukup tinggi, tapi dengan perbedaan yang udah terlalu jauh. Oh, memaksa menuju ke arah Firza, bakal coba dimakan. Kairi masih seperti dan langsung ada satu bomber shadow. Menuju ke arah belakang, sayang sekali tidak dikeluarkan Joe dengan Shadow Kill karena damage pun tidak akan cukup. Apakah Liquid akan kembali ke setelan pabrik, Profesor? Wow. Kevin? Kalau udah ngeliat kayak gini sih, bisa dibilang bisa jadi. Apalagi pressure sebelah atas Glorious satunya aja. Dia langsung ngacak-ngacak setup dari tim Liquid ID, Prof. Dan lihat item Kairi selanjutnya setelah brute force, dia langsung menuju ke Winter Crown. Dia memancing keributan. Dia mau mancing, yang penting dia nggak bisa diapa-apain nantinya. Ketika dalam keadaan Valtryek Wime. Beliau memancing. Beliau akan memancing, Kevin. Iya. Ini bakal benar-benar jadi taman bermain untuk Onyx sih, bukan cuma untuk Skylar doang tadi di area atas, tapi sekarang semua area dari tim Liquid ID udah nggak ada lagi penjagaan dari inner turretnya, dan Lord ya jelas akan terbuka dengan bebas. Ada harapankah untuk tim Liquid ID? Karena let's say mereka punya partial lah setidaknya. Aduh. Kata-kata penenang yang paling aku suka adalah ada. Tapi nungguin Onyx yang blunder. Ini kalau match 1 ini benar-benar salah satu judul film yang cocok adalah Jungler yang tertutor. Waduh, bukan tertukar lagi ya? Bukan. Tertukar dan tertutor jadinya. Lutfi juga Winter. Dia tahu untuk menghindari Shadow Kill, untuk menghindari ultimate dari Hayabusa, Winter Crown sangat dibutuhkan di sini. Oke, tapi kita lihat Super Wave bergerak di 3 lane yang berbeda. Tapi di arah bottom lane mereka masih memiliki holy defense. Standby on position Joe terperangkap besar dengan Curtain Call. Tapi Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena main course-nya ada di arah top lane. Lok bergerak maju menuju ke arah base turret. Memaksa mendapatkan satu dan itu dia umpan lambung dari Sans. Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi Captain Skylar masih belum mengeluarkan crossbow tank-nya. Nah ya, setidaknya untuk Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi begitu juga untuk satu buah base turret di area mid lane. Tinggal menunggu inisiasi lanjutan, karena tim Liquid ID sepertinya masih bisa melakukan clearing dan gak berhenti sampai di sana. Wave-nya gak berhenti, Skylar mundur ke arah belakang. Dan this is Captain Skylar! Berhasil mendapatkan poin utama dan makan fokus ke arah PSK. Begini apapun terjadi, Liquid makin tenggelam ke dasar klasemen. Onyx makin berada di atas langit. Semakin jauh lagi dari harapan utama untuk tim Liquid ID, sementara Onyx semakin dekat lagi untuk menuju ke babak playoff dengan posisi yang sangat nyaman, dan 2 game yang bisa dibilang benar-benar perfect. Gak ada celah sama sekali, dan hanya blunder saja yang diharapkan sama tim Liquid ID, karena sisanya ini nggak bisa ditembus oleh pemain dari tim Liquid ID. The real dream team. Semua individu bekerja dengan baik. Semua teamwork seolah sync untuk Onyx. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah Sky King sesungguhnya.
Mereka benar-benar ada di urutan pertama dan TLID. Mereka makin tenggelam dalam keadaan 0-7 di dasar klasmen. Wow, ini kemenangan yang sangat perfect untuk Onyx di 2 game yang mereka lalui. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ini makin tenggelam ke dasar klasemen untuk Liquid. Benar-benar kembali ke stand pabrik, gak ada poin kill yang didapatkan Profesor dan Evin. Ya. Nih penembusan ke area BC juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. 3 wave minion yang berhasil didorong dengan baik. Inisiasi yang langsung masuk ke bagian belakang. Hilangnya Joe di awal. Ini juga jadi satu bahaya yang cukup besar. Jadi ini dia untuk pemenang dari match kita kali ini. Langsung saja kita serahkan kepada Bude Clara Monster. Bang Ler. Yes, inilah dia seorang Solai dari Sonic tentu. Meraihkan kemenangan 2-0 dengan sangat cepat dan mutlak. Ini pada janjian gak ada yang jangan sampai tumbang gitu. Ada. Ada. Gimana tadi? Kalau ada yang sampai tumbang, suruh push up atau gimana Upi? Enggak sih. Bilang apa tadi ada yang bilang, jangan mati. Oh. Itu di game 1 apa di game 2? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi lancar banget hari ini. Congratulations untuk Onyx 2-0 tanpa tumbang satu pun di 2 game yang kalian laksanakan. Ini rekor baru sih. Belum pernah kan sebelumnya, Upi? Belum pernah sih kayaknya. Iya, dan gimana setelah melalui game yang begitu mulus, buat Upi gimana sih? Ya yang pasti senang lah kita bisa menang 2-0 lagi kan. Kemarin kita ada menang tapi kayak 2-1 gitu. Habis ngapain semalam? Apa kalian, guys jangan 2-1 lagi guys? Nggak ya, yang pasti kita improve lah dari hari-hari kemarin. Dari hari-hari kemarin dan hari ini kelihatan banget kayak kalian menekuk lutut dari pasukan kuda. Tapi Sans, ketika lawanmu tak berkutik seperti ini, gimana Sans melihat pertarungan yang one-sided? Nggak tahu sih, yang penting kita kasih yang terbaik sih tadi. Ya. Kasih yang terbaik aja. Ya. Kayak pengen gak sih beradu lagi dan peperangan yang panas? Ya pengen, cuman kita tadi emang mainnya bagus banget. Dari segi berarti ini flawless untuk Onyx. Lancar, mulus. Ya. Luncur ya lancar. Kok bisa hari ini baru paling mulusnya Onyx atau bagaimana Sans keadaannya? Enggak sih, yang menangnya semua mulus kok. Ya. Semuanya mulus ya? Ya. Oke. Ya. Iya, oke Sans. Tapi hari ini tadi, nggak hanya dari kemulusan tapi juga ada Hayabusa pakai Sky Pierce yang pada ngitungin nggak tadi? Hari ini ngitungin nggak Sky Pierce-nya, stack-nya? Tadi 30 doang kayaknya, nggak sampai 40. Wah, agak kecewa atau? Di KS mulu soalnya tadi. Gua udah bilang, kasih gua lasit. Next katanya, next kali ya. Tapi gimana akhirnya ini memang tiba-tiba pakai Sky Pierce mencoba lagi atau munculnya Sky Pierce hari ini? Dari Gara-gara dulu sih kemarin, jadi pengen coba. Dan setelah hasilnya dicoba? Baru 1 game, jadi belum tahu. Belum Masih tahu. kurang kayaknya, nggak cocok sama gua. Baru 1 game masih rasanya belum cocok, mungkin bakal coba nextnya Kairi. Yes. Yes, oke. Tapi tadi tahu nggak, pas lagi pada main ada yang di belakang tuh emot-emot Kairi di belakang. Ada Favian yang kayaknya kangen sama kamu. Kalau di musim lalu lawan Favian, sekarang melawan player anyar ada Joe. Kairi gimana ngelihat tim Liquid sekarang bersama dengan Joe dan juga lawanmu yang baru? Apa ya? Bantu orang. Pilihan gua nih. Mungkin buat ini ya, buat Liquid ya. Mungkin pesan aja ya buat mereka ya. Semangat aja, semangat. Semangat aja, semangat. Tapi kan kita juga tahu Onyx pernah mengalami hal yang serupa. Musim lalu kalian ada di bawah,
kalian pernah merasakan pahitnya susah menang? Dan apa sih mungkin masukan selain semangat ya yang bisa kalian berikan nih ya untuk tim Liquid ID? Gila mau jawab gila. Apa coba-coba? Kalian kan pernah mengalami kayak gitu loh. Kalian pernah mengalami juga seperti tim Liquid ID berada di bawah klasemen, biar bounce back nih. Mungkin ya banyak belajar sih di setup match-nya, harus banyak belajar terus biar tahu lah salahnya di mana kayak gitu. Harus banyak belajar dan terus semangat karena ini baru half season aja belum kelar ya. Ya masih beberapa match kan Liquid, ya pasti bisa juga lah. Pasti bisa juga dan semuanya juga berharap yang terbaik tentunya, tapi hari ini benar-benar kayak kemulusan dari semua laning, tapi Skylar bermain hari ini. Skylar, kita ngeliat biasanya ada ganti. Ini lagi Skylar gas terus kayaknya untuk minggu ini. Kenapa tadi? Biasanya kita lihat kan ganti-gantian, tapi kali ini kayaknya lagi Skylar ngegas terus nih. Nggak tahu sih, itu dari coaching staff juga yang milih. Jadi ya yang siapa yang main ya ready aja. Kayak ready aja, tapi dikasih taunya memang sudah ditata dengan dari hari-hari sebelumnya atau semalam. Skylar besok main, Udah dikasih tahu kemarin juga sih. jadi selalu siap. Ya. Tapi melawan tim Liquid ID, kita tahu musim ada pergantian dari tim Liquid ID dan kamu bertemu dengan sang veteran yang kembali bermain di TLID, Kabuki. Kalian ketemu di Land of Dawn. Menurut Skylar bagaimana sih sekarang? Lebih jago sih, lebih improve dan hero-nya juga ada banyak juga. Lebih bro, lebih jago. Tapi apa kiat-kiat yang mungkin Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kenapa tadi? Kabuki? Boleh. Apa yang Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kabuki hari ini? Yang gua siapin ya mental gua aja. Oke, ada di level berapa ini mental Skylar sekarang? 1 Weh, dari berapa? dari 100. Dari 100. Berarti ini belum apa-apa ya Skylar ya? Ya. Kayaknya baru pemanasan doang nih. Nah, Makin seru, tapi dengan mendapatkan hasil, ini juga kita kali pertama ngelihat match yang tidak memberi poin kill sama sekali. Skylar mengalami match seperti ini, apa pendapat Skylar dengan kemenangan bersih untuk Onyx? oh itu Keyboy tadi mau jawab kan? Oke, udah disiapin nih Boy. Boy, menangnya tuh bersih banget dari Onyx. Emang mau ngebuktiin Onyx tuh ada di langit. Onyx memang raja langit. Ya kalau dari kita pasti senang lah karena kita udah latihan juga, udah berjuang, terus hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal, tapi kayaknya kalian latihannya nggak cuma latihan buat in-game ya, tapi tadi latihan koreografi ya. Siapa dalang dari koreografi tadi? Oh udah pasti gila Sans. Oh, gila Sans. Sans, mikirin koreografi tadi berapa lama Sans? Bentar doang tadi. Di belakang sempat kita coba-coba dulu. Oh, udah sempat coba. Ya. Itu idemu? Ide kita semua sih, biar kita coba di belakang terus biar di kamera perfect. Perfect nggak tadi? Perfect dong. Perfect. Dari 1 sampai 10, berapa performa kalian tadi pas tim entrance? 100. Wey, 100. Kalau permainan kalian berapa? 100, bagus juga. 100, bagus juga. Tapi tadi anak-anak semuanya langsung kompak dance-nya. Iya, karena kita udah briefing juga kan tadi. Oh, hanya sebentar saja. Dan kalau dari lagunya tadi, San suka nggak? Suka dong, suka banget. Suka banget. Berarti kita nanti bisa ngelihat Sans mungkin di konten-konten Onyx ya. Kita tungguin dengan lagu-lagunya, dengan emot-emotnya. Tapi kemenangan hari ini tentu sudah usai. Masih ada 1 match terakhir untuk tim Onyx di host season ini. Lawan terakhir adalah tim EVOS. EVOS lagi berada cukup di area atas juga. Gimana Sans? Untuk next, untuk match penutupan di leg 1.
Kedengeran Kairi, kedengeran. Ya pastinya kita persiapin lah minggu ini. Ya pasti kita ada persiapan buat Evos nanti. Oke, tapi mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutupan hari ini. Nggak ada sih. Ya kita bakal lebih semangat nanti minggu depan. Pokoknya makin semangat untuk tim Onyx dan juga Sonic pun semakin ramai dan kemenangan yang begitu memukau dari tim Onyx. Tapi kalau ngelihat dari semua Sonic yang hadir di sini, mereka kayaknya juga nggak nyangka ini permainan berakhir begitu cepat. Tapi saatnya untuk merayakan Sonic. Inilah dia tim Onyx New Record. What time is it?